Halo ikan lovers, kembali lagi bersama Peanut Media ID dan kali ini kita akan membahas soal SKB perikanan budidaya part 2. Yang sebelumnya kalian sudah menyaksikan di perikanan budidaya part 1-nya, kalian bisa klik sendiri. Nanti saya taruh di atas ini, di atas deskripsi sini. Oke, kalian juga bisa melihat latihan-latihan soal SKB yang lainnya, ada dasar budidaya perikanan, ada hama penyakit, dan lain-lain. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen agar saya semakin semangat membuat konten-konten tentang SKB perikanan dan konten-konten lainnya. Jangan lupa subscribe. Dan teman-teman jika ingin bergabung ke Telegram grup Peanut Media ID, di sana banyak soal-soal tentang perikanan, kalian bisa gabung. Untuk menggabung kalian bisa cek di deskripsi. Oke. Jangan lupa follow Instagram Peanut Media ID dan follow juga fanspage Peanut Media ID. Di sana banyak soal-soal yang akan di-share untuk kalian. Oke, sehat terus dan semoga lulus PNS tahun 2020. Langsung ke materinya. Zat yang berfungsi meningkatkan kekebalan tubuh pada ikan: A. Antibiotik alami, B. Prosalat, C. Imunostimulan, D. Feed adiktif, E. Nutrilon Royal. Oke, seperti biasa saya akan kasih waktu 3 detik untuk menjawab. Silakan teman-teman untuk bisa menjawab. Sambil menjawab jangan lupa like, subscribe, dan komen agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten ini. Oke, langsung kita bahas saja. Imunostimulan atau imunostimulator adalah substansi, obat, dan nutrien yang menstimulasi sistem imun dan meningkatkan aktivitas komponen sistem imun untuk melawan infeksi dan penyakit. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman, imunostimulan. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Spesies jamur yang menyebarkan penyakit pada ikan dengan cara menginfeksi organ-organ internal adalah: A. Branchimomycetes, B. Saprolegnia sp, C. Achlia sp, D. Ichthyopus sp, E. Alga. Oke, langsung kita jawab. Penyakit Ichthyopus sp merupakan jenis penyakit pada ikan di mana ikan akan terkena serangan jamur di tubuhnya. Penyakit tersebut hampir sama dengan penyakit ikan Amelodium ocellatum. Sedangkan Amelodium ocellatum penyakitnya menyerang pada bagian insang dan kulit. Penyakit Ichthyopus sp biasanya menyerang ikan-ikan di laut atau ikan-ikan laut, maksudnya ikan-ikan laut atau ikan jenis air laut. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Manakah yang termasuk anti jamur? A. Methylene blue dan garam, B. Kaporit dan air raksa, C. Kalium permangat, D. rotenon, E. betadine. Oke, langsung saja kita bahas. Fungsi dari kalium atau disebut juga potasium atau permangat merupakan obat yang digunakan untuk membersihkan Borocatochrome, skisma, serta infeksi karena kutu jamur atau air. Jadi jawabannya yang C teman-teman, kalium permangat. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ikan yang memiliki rekayasa genetika di mana terjadi kemungkinan kombinasi ulang atau penggabungan ulang gen dari sumber yang berbeda secara in vitro adalah ikan genetika, manipulasi ikan, sex reversal, manajemen ikan, atau ikan transgenik. Oke, teman-teman. Oke, langsung kita bahas saja. Ikan transgenik merupakan ikan yang mengalami rekayasa genetika di mana terjadi kemungkinan kombinasi ulang atau penggabungan ulang gen dari sumber yang berbeda secara in vitro. Jadi jawabannya yang E ya teman-teman,
ikan transgenik. Oke, lanjut ke soal berikutnya. DNA ekstra kromosomal adalah yang dapat bereplikasi secara autonom dan bisa ditemukan pada sel hidup adalah A. DNA rekombinan, B. RNA, D. plasmid, C. plasmid, D. kromosom, E. pengklonan gen. Oke teman-teman, ini udah masuk ke genetika dan teman-teman semoga jadi referensi, mungkin keluar mungkin juga enggak, tapi nggak ada salahnya untuk kita belajar DNA atau belajar genetika, mungkin keluar mungkin enggak, tapi kemungkinan enggak sih. Oke, langsung kita bahas. Plasmid adalah DNA X-kromosom yang terdapat bereplikasi secara autonom dan bisa ditemukan pada sel hidup, dan di dalam satu sel dapat ditemukan lebih dari satu plasmid dengan ukuran yang sangat bervariasi, namun semua plasmid tidak mengkodekan fungsi yang penting untuk pertumbuhan sel tersebut. Umumnya plasmid menjadi gen-gen yang diperlukan agar dapat bertahan pada keadaan yang kurang menguntungkan, sehingga bila lingkungan kembali normal DNA plasmid dapat terbuang. Jadi jawabannya adalah plasmid ya teman-teman. Plasmid adalah DNA ekstra kromosomal. Jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Proses pengutusan sorting bahan genetika biasanya DNA, namun juga bisa RNA, yang kemudian diikuti oleh penggabungan dengan molekul DNA lainnya adalah A. gen generatif, B. kombinasi genetika, C. molekul, D. biologi molekular. Oke, langsung kita bahas. Kombinasi genetika merupakan proses pengutusan sorting bahan genetika biasanya DNA, namun juga bisa RNA, yang kemudian diikuti oleh penggabungan dengan molekul DNA lainnya. Pada eukaryota, kombinasi biasanya terjadi selama meiosis sebagai pindah silang kromosom antar kromosom yang berpasangan. Proses ini menyebabkan keturunan suatu makhluk itu mempunyai kombinasi gen yang berbeda dari orang tuanya dan dapat menghasilkan alet klinik yang baru. Pada biologi evolusional, perombakan gen ini diperkirakan memiliki banyak keuntungan, yang ini mengizinkan organisme yang bereproduksi secara seksual menghindari Red Muller. Jadi jawabannya yang rekombinasi genetika ya teman. Jadi jawabannya yang B, rekomendasi genetika. Oke, lanjut soal berikutnya. Ilmu yang mempelajari proses kimia yang ada di dalam tubuh dan yang berhubungan dengan organisme hidup adalah A. fisiologi hewan air, B. nutrisi pakan, C. respirasi, D. biokimia, E. kimiawikan. Oke, langsung kita bahas teman-teman. Biokimia atau kimia biologis adalah ilmu yang mempelajari proses-proses kimia yang ada di dalam tubuh dan berhubungan dengan organisme hidup. Sebagai subdisiplin dari biologi dan kimia, biokimia dapat dibagi menjadi 3 bidang, yaitu biologi struktural, enzim, dan metabolisme. Jadi jawabannya adalah biokimia teman-teman, biokimia D. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Perkawinan silang antara dua individu yang berbeda untuk mendapatkan keturunan yang lebih baik adalah A. hibridisasi, B. polirisasi, C. seks reversal, D. Carpio, E. gurame. Ini merupakan suatu rekayasa genetika yang teman-teman dalam perikanan, rekayasa genetika ya, kemungkinan nggak keluar, cuman jadi referensi aja buat kita karena ini materinya udah cukup terlalu tinggi. Kemungkinan nggak keluar sih, jadi referensi aja, mungkin keluar mungkin enggak, tapi kemungkinan enggak sih. Oke, langsung ya kita bahas.
Hibridisasi adalah hewan perkawinan silang antara dua individu yang berbeda untuk menambahkan keturunan yang lebih baik. Tahapan pelaksanaan hibridisasi pada ikan mas meliputi persiapan wadah dan hidup ikan uji. Pemijahan yang meliputi penyuntikan, stripping, pembuahan, pelepasan, pemeliharaan ikan, dan benih. Jadi jawabannya adalah hibridisasi ya teman-teman. Hibridisasi. Oke, lanjut soal berikutnya. Beberapa contoh komunitas aquaculture yang bukan termasuk dalam kelompok A. Everbrata yaitu A. Udang galah, B. Cumi-cumi, C. Ikan nila, D. Gurita, E. Kepiting bakau. Oke, langsung kita bahas. Hewan Everbrata adalah hewan yang termasuk ke dalam jenis hewan yang tidak memiliki tulang punggung ya teman. Harus ingat Everbrata, hewan yang tidak memiliki tulang punggung. Antara ruas-ruas tulang belakang istilah lain yang disebut hewan Invertebrata. Invertebrata mencakup semua hewan-hewan kecuali hewan vertebrata, fishes, reptil, aves, dan mamalia. Yang termasuk hewan yang bukan termasuk hewan Everbrata adalah udang galah termasuk, karena cumi-cumi termasuk, ikan nila tidak termasuk, gurita termasuk, kepiting bakau termasuk. Ikan nila memiliki tulang belakang, jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Suatu kegiatan untuk memproduksi biota organisme suatu akuatik secara terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan profit merupakan definisi dari A. Budidaya, B. Produksi benih, C. Pembesaran, D. Pembenihan, E. Aquaculture. Oh, ini mau gampang banget teman-teman, dasar banget. Kalau kalian nggak tahu sih ya bahaya sih kayak ginian. Oke, langsung kita bahas. Aquaculture atau budidaya perairan adalah suatu kegiatan untuk memproduksi biota organisme suatu akuatik secara terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan profit. Jadi jawabannya yang teman-teman, aquaculture. Oke, sampai di sini aja. Gimana tentang budidaya perikanan ini yang part kedua. Jika kalian suka dan kalian merasa bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again.